Ya oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang termulia di surga dan di bumi, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ke dalam dunia 2000 lebih tahun yang lalu ya Tuhan. Dan kami sangat bersuka cita boleh ada di tempat ini ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada berkat yang melimpah. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau Tuhan yang kudus bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Dan Engkau telah melawat kami ya Tuhan. Dan tatkala Engkau melawat kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, yang letih lesu dan beban berat Tuhan memberikan kelegaan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami, bagi mukjizat bagi setiap kami. Karena kami telah berjumpa dengan-Mu ya Tuhan, melalui roh dan firman-Mu. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu Bapa, kami siapkan hati kami untuk ditabur kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan. Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya baik dan luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Natal berbicara tentang kabar baik. Amin Saudara? Natal berbicara tentang kabar baik. Dan kabar baik ini adalah kabar baik bagi seluruh dunia. Bagi seluruh dunia. Namun kabar baik ini ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang menerima kabar baik itu, sehingga kita adalah orang-orang yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan melihat Alkitab kita yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20, demikianlah bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya katakan di awal tadi, Natal berbicara tentang kabar baik. Dan kabar baik ini ditujukan kepada seluruh dunia. Seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala pada waktu itu, saudara. Dan kita perlu ketahui, berita Natal ini pertama, berita kelahiran Yesus, ini bukan dikabarkan kepada pemuka-pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, bukan dikabarkan kepada Raja Herodes, bukan dikabarkan kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang baik. Justru saudara yang kasih Tuhan, berita Natal ini dikabarkan kepada para gembala. Kalau saudara tahu siapa itu para gembala? Para gembala ini adalah dianggap orang yang berdosa. Para gembala ini dianggap orang yang tidak diperhitungkan. Jadi di Israel itu, saudara, ada 3 kelompok yang dianggap orang berdosa. Yang pertama itu pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Itu pemungut cukai, saudaraku. Lalu orang Samaria. Orang Samaria juga dianggap orang yang berdosa. Lalu yang ketiga itu siapa? Para gembala. Dianggap orang berdosa. Kenapa para gembala ini dianggap orang berdosa? Karena begini, saudara, ya, para gembala ini kan dipercayakan untuk menjaga kawanan ternak. Ya. Dia digaji, dia dibayar, dipercayakan untuk apa? Menjaga kawanan ternak. Tetapi banyak para gembala ini ya disuruh menjaga kawanan ternak, malah ternaknya itu diambil dan dijual. Sehingga para gembala ini ya mendapat julukan orang berdosa juga, saudaraku. Makanya saya katakan tadi di awal, di Israel itu yang dianggap orang berdosa, yang pertama itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap orang berdosa. Pekerjaan pemungut cukai. Contohnya Sakyus. Ya, Sakyus itu dianggap orang berdosa. Ya, makanya pada saat Tuhan Yesus datang di rumah Sakyus, menumpang di rumah Sakyus, orang-orang ya pada berbicara dan dia katakan dia menumpang di rumah orang berdosa. Amin, saudara. Sakyus dianggap orang berdosa karena apa? Karena pekerjaannya itu sebagai pemungut cukai. Dia bekerja buat Romawi. Jadi dia orang Yahudi menjadi anteknya Romawi untuk memungut pajak orang Israel, saudaraku. Dan Sakyus ini memungut pajak melampaui apa yang ditentukan. Kadang bisa memeras, saudara. Sehingga Sakyus ini ya dijuluki orang yang berdosa. Makanya pada saat Tuhan Yesus datang di rumah Sakyus, orang-orang pada menyindir bahwa dia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa orang-orang ini menyindir bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Karena orang-orang itu tidak tahu kalau Yesus itu datang ke dalam dunia justru untuk mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Amin, saudara. Seandainya mereka tahu, mereka tentunya tidak menyindir Tuhan Yesus. Namun Tuhan katakan, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, saudaraku. Jadi pemungut cukai, orang Samaria,
Lalu para gembala itu dianggap golongan orang berdosa. Lalu dianggap orang yang suci siapa? Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan itu ahli Taurat, pemuka agama, saudara. Dianggap orang yang spesial di mata Tuhan menurut pandangan orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita belajar Alkitab dengan benar, sesungguhnya ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebenarnya dia itu bisa mengajar tapi nggak bisa melakukan. Dia mengajak orang supaya hidup sesuai firman Tuhan. Dia mengajar jalan kebenaran, namanya ahli Taurat. Tahu tentang hukum Tuhan. Dia mengajak berpuasa, dia mengajak membayar perpuluhan, ya, dia mengajak ya, orang itu untuk beribadah gitu ya. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu supaya apa? Mendapat penghormatan. Dan kebanyakan mereka dia bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Itulah ahli Taurat, orang-orang Farisi. Justru ahli Taurat, orang-orang Farisi inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus seringkali berbicara tegas dan keras kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus katakan, "Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu orang munafik. Kamu seperti kubur yang berlapur. Luarnya kelihatan putih bersih, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan." Justru sebaliknya, saudaraku, yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tidak pernah berbuat dosa, itulah orang berdosa. Amin, saudaraku. Ya, Alkitab katakan bahwa tidak ada manusia yang ada dalam dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau ada orang mengaku dirinya tidak pernah berbuat dosa, orang ini adalah pendusta. Kebenaran tidak ada dalam orang itu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Ada? Nggak pernah melakukan dosa? Tentunya kita pernah melakukan dosa. Kita memang manusia yang berdosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kabar baik bagi setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Amin. Dan kabar baik itu pertama kali diterima oleh para gembala. Status sosialnya sangat rendah. Para gembala itu bahkan dianggap orang berdosa juga. Tapi justru malaikat Tuhan memberi kabar bukan kepada Herodes, bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada orang Farisi, bukan kepada para pemuka agama, namun kepada orang yang sederhana, yaitu para gembala, saudaraku. Betapa terkejutnya para gembala pada saat malaikat Tuhan dengan sinar kemuliaannya menampakkan diri di padang gembala itu, saudara. Mereka semua ketakutan. Jadi gembala kalau di Israel itu, saudara, menjaga kawanan ternaknya itu di padang. Ya, di padang ya. Kalau gembala di Indonesia ya, menjaga ternaknya ditaruh di luar, kasih kandang sendiri kan begitu ya. Lalu yang punya ternak itu tidurnya di dalam rumah. Kalau di Israel tidak seperti itu, saudara. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara pasti dibawa ke padang gembala. Di sana ada gereja padang gembala. Di sana ada goa, ya. Di sana ada goa itu untuk para ternak, ya. Para gembala naruh ternaknya di sana. Jadi para gembala ini menjaga ternaknya itu di luar, ya kan? Di luar rumah, di luar goa itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya ternak yang dijaganya itu ya tidak dicuri oleh maling, lalu tidak dimakan oleh binatang buas. Dan pada saat para gembala itu menjaga kawanan ternak mereka, tiba-tiba malaikat Tuhan dengan sinar kemuliaan yang begitu luar biasa menjumpai para gembala dan berkata, "Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bumi, karena telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin dan diletakkan di palungan." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan, Yesus adalah raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia lahir di tempat yang sangat sederhana,
di kandang domba dan diletakkan di palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Betapa hinanya. Dan itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang mengasihi semua manusia. Bahkan manusia yang sangat hina sekalipun Tuhan kasihi, saudaraku. Dan ini kabar baik bagi semua. Amin. Kabar baik bagi semua. Kabar baiknya itu apa? Kabar baiknya Yesus lahir ke dalam dunia melenyapkan ketakutan. Amin, saudara. Yesus lahir ke dalam dunia itu melenyapkan ketakutan. Makanya pada saat pertama kali malaikat Tuhan menjumpai para gembala, malaikat katakan, jangan takut. Karena aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Karena telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kabar baiknya adalah kelahiran Kristus melenyapkan ketakutan. Amin. Apa yang kau takutkan dalam kehidupanmu, saudara? Masalah apa yang saat ini ada di depanmu yang membuat engkau takut, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas? Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Menurut pikiranmu, ingat, Yesus datang melenyapkan ketakutan. Amin. Kabar kelahiran Yesus melenyapkan ketakutan. Dan ingat saudaraku bahwa Tuhan memberikan kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, saudara yang kasih Tuhan. Nanti saudara bisa baca sendiri. Jadi kalau saat ini saudara sedang ada di dalam ketakutan, saudara cemas, saudara takut, saudara khawatir terus menerus, ingat, itu bukan roh dari Tuhan. Amin. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kabar baiknya pada hari ini adalah Yesus datang untuk melenyapkan ketakutan. Memang manusia itu penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kekhawatiran. Tetapi kalau manusia ini mau mendengar tentang kabar surga, mendengar tentang siapa itu Yesus yang datang ke dalam dunia, yang menyelamatkan manusia, maka manusia yang mengenal Tuhannya dengan benar tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah cemas dalam menghadapi setiap masalah di depan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, memang manusia penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Itu manusiawi. Tetapi kalau ketakutan itu menguasai dalam kehidupan kita, itu yang perlu kita waspadai. Amin. Makanya Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketakutan, kekhawatiran itu dilarang. Ya, dilarang menguasai dalam kehidupan orang percaya. Dilarang, saudaraku. Kenapa? Karena kekhawatiran itu bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau saudara saat ini ada di tempat ini merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah kita rayakan dari tahun ke tahun kita rayakan terus Bukan hanya sekedar kita rayakan, kita harus memaknai apa arti kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia memberi kabar baik bagi semua. Kabar baiknya adalah Yesus datang untuk apa? Melenyapkan ketakutan. Jadi jangan takut kalau saat ini saudara mungkin sedang menghadapi sakit penyakit yang menurut dokter tidak ada obatnya. Ya apalagi zaman sekarang saudara banyak orang ketakutan karena COVID. Apalagi saat ini ada varian baru. Banyak orang ketakutan menghadapi hal-hal seperti itu, saudaraku. Tapi ingat, kita orang percaya itu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara.
Saudara yakin bahwa Tuhan ada selalu menyertai saudara? Kita harus percaya akan hal itu, saudaraku. Jadi yang pertama, Yesus datang melenyapkan ketakutan. Lalu kabar baik yang kedua adalah Yesus datang untuk memberi sukacita. Amin. Yesus datang untuk memberi sukacita bagi kita orang yang percaya. Karena malaikat Tuhan katakan, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu sukacita besar bagi seluruh dunia. Sukacita besar bagi seluruh dunia. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang itu untuk memberi sukacita bagi setiap anak-anaknya. Makanya pada saat saudara merayakan Natal, jangan merayakan dengan muka yang murung, dengan muka yang sedih. Jangan, saudaraku. Kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Amin. Karena Yesus datang membawa sukacita. Coba kita singkirkan dulu. Coba kita lupakan dulu masalah yang saat ini saudara hadapi. Singkirkan dulu, lupakan dulu. Sekarang bersukacita dulu. Karena apa? Yesus datang itu membawa sukacita. Kalau kita tidak ada sukacita, maka dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi tantangan ke depan, kita tidak bisa kuat, saudaraku. Karena sukacita Tuhan itulah dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus bersukacita. Makanya Rasul Paulus katakan begini kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Dan ini kabar baik. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Amin. Alkitab katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Dasar sukacita kita adalah Yesus datang ke dalam dunia memberikan jaminan, memberikan kepastian kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Itu dasar kita. Makanya malaikat Tuhan katakan, jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar bagi seluruh dunia. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, kenapa manusia seringkali tidak bisa bersukacita? Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Sehingga tanpa sadar, pikiran kita itu dibawa kepada suatu tekanan yang akan membawa kita menuju kepada kematian kekal, saudara. Iya. Namun manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah itu, harusnya manusia itu ada sukacita. Haleluya. Harusnya ada sukacita, saudaraku. Makanya Rasul Paulus katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. 1 Petrus 1 ayat 13 juga katakan begitu. Ya, letakkanlah pengharapanmu itu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu menjelang penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sukacita kita karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin, saudaraku. Ya, letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Maka saudara akan tetap terus bersukacita. Haleluya. Dan pada saat kita bersukacita, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita menjalani hidup dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, nggak ada berkat, saudara. Nggak ada berkat. Kita belajar dari umat Israel pada saat dibawa keluar dari tanah perbudakan dengan satu tujuan adalah tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Namun apa yang terjadi? Umat Allah, umat Israel selalu mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpinnya, dan menyalahkan Tuhan. Seolah Tuhan berbuat tidak adil terhadapnya, saudara. Apa yang terjadi? Umat Israel yang dibawa keluar dari tanah perbudakan tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan.
Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi yang lahir di padang gurun yang berhasil masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena menjalani hidup selalu mengeluh, bersungut-sungut. Kalau saudara membaca di dalam kitab Korintus, saudara, di sana dikatakan Israel sebagai suatu peringatan buat kita, untuk kita tidak meniru kehidupan umat Israel pada waktu itu, saudaraku. Untuk itu mari, biar setiap kita ya dalam menjalani hidup penuh sukacita. Karena sukacita itu sudah diberikan Tuhan bagi saudara dan saya melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Umat Tuhan harus bersukacita, saudaraku. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada masalah pergumulan, kita bisa tetap tersenyum. Amin. Ya, jangan murung, jangan ngeluh. Ya saya nggak tahu, saudara senyum atau nggak tahu, karena pakai masker semua. Tapi saya harap saudara tetap bersukacita di dalam merayakan Natal pada saat pagi hari ini. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong kalau bersukacita. Kita bahagia. Karena apa? Karena Tuhan sudah hadir di tengah dunia ini dan memberikan kabar sukacita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus memberi kabar sukacita. Lalu yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus memberi kabar apa? Keselamatan yang pasti. Amin. Keselamatan yang pasti. Karena telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia juru selamat dunia. Tidak ada di dalam nama yang lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makanya pada saat malaikat Tuhan datang di rumah Maria, Maria terkejut pada saat mendengar salam dari malaikat itu. Salam, hai kamu yang dikaruniai, jangan takut, Tuhan menyertai. Lalu Maria berpikir, apa arti salamnya ini? Lalu malaikat Tuhan katakan, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan dinamakan Yesus. Dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin, saudaraku. Artinya Yesus inilah kepastian keselamatan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan saya sangat yakin dan percaya saudara hafal Yohanes 3 ayat 16. Setiap kita pasti hafal. Bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah bagi seluruh dunia, kabar baik bagi seluruh dunia, bagi semua manusia. Dan Allah tidak mengendaki satu orang pun binasa. Kabar baik bagi seluruh dunia, karena begitu besar kasih Allah bagi seluruh dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lalu bagaimana yang tidak percaya kepadanya? Binasalah. Ya binasa. Makanya kita orang percaya yang memiliki kepastian kehidupan kekal dalam kerajaan surga, kita ini harus bersukacita, saudaraku, karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Iya. Makanya saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya semangat dalam mengiring Tuhan. Walaupun ada masalah pergumulan ya di depan, kita tetap semangat dalam mengiring Tuhan, dalam mewartakan kabar baik. Karena apa? Ada pengharapan yang pasti. Ya. Yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya lahir dari keluarga Muslim. Keluarga saya tidak ada satupun yang Kristen. Tapi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan memanggil saya mendengar panggilannya. Lalu saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan kehidupan saya sudah berlalu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kehidupan baru dalam Kristus adalah kehidupan yang pasti. Amin. Tidak mudah-mudahan lagi. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus itu adalah pasti. Makanya Yesus disebut juru selamat. Karena memang hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Ya, karena dia yang bisa menyelamatkan.
Makanya dalam dunia ini kan ada jurumudi, karena ya dia memang bisa membawa kemudi itu kan. Lalu ada juru bicara. Ya, orang jadi juru bicara dia harus pintar ngomong. Bener nggak? Orang jadi juru bicara ya, kalau bisu bagaimana? Nggak bisa kan? Saudara, hari ini aku akan menyampaikan kabar bahwa ya yang sakit sudah meninggal. Nah, meninggal gitu keren. Kan kacau. Orang bisu nggak bisa dijadikan juru bicara, karena bisu harus pandai, yang pandai ngomong. Amin. Yesus juru selamat, karena memang hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena setiap manusia yang jatuh dalam dosa pasti akan binasa, pasti akan mengalami penghukuman kekal, saudaraku. Yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan hanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya malaikat Tuhan dengan jelas, dengan tegas katakan, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh dunia, karena telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus juru selamat, memberikan keselamatan yang pasti. Makanya saya tidak ragu, saya tidak bimbang mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada tokoh agama dalam dunia ini, baik guru, nabi, rasul, yang pernah mengatakan seperti Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tokoh-tokoh agama hanya mengajarkan bagaimana caranya. Tapi Tuhan katakan, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya hanya melalui Yesus. Haleluya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia sehingga manusia dapat memperoleh keselamatan. Hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Itu pasti, saudara. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Amin. Iya. Untuk itu kita harus bersukacita di dalam menyambut Natal ini, saudaraku. Karena sukacita merupakan kabar baik. Kabar baik apa? Yesus melenyapkan ketakutan. Karena manusia memang ya seringkali diliputi ketakutan. Makanya kalau saudara membaca di Alkitab, di sana penuh dengan kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan tahu persis manusia itu seringkali penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Tapi Yesus datang memberi kabar baik, Dia melenyapkan ketakutan. Yesus datang memberikan kabar baik, yaitu membawa sukacita. Yesus datang memberikan kabar baik, yaitu memberikan keselamatan yang pasti. Karena Dia juru selamat dunia. Amin, saudara. Lalu para gembala pada waktu itu terkejut. Pada saat malaikat Tuhan berbicara kepadanya, tiba-tiba bala tentara surga turun ke dalam dunia dan memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Betapa terkejutnya malaikat, para gembala melihat malaikat memuji Tuhan, saudaraku. Bayangkan malaikat memuji Tuhan. Saudara pernah mendengar malaikat memuji Tuhan? Saya juga belum pernah. Bayangkan malaikat memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Amin, saudara. Jadi kabar baiknya adalah Yesus datang bukan hanya untuk memberi sukacita, bukan hanya untuk melenyapkan ketakutan, bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi Yesus datang untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengannya. Amin.
Sehingga manusia yang tadinya tidak berkenan kepada Tuhan, saudara dan saya diperkenan oleh Tuhan. Damai sejahtera bagi Allah di tempat yang maha tinggi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang membuat kita berkenan kepada Tuhan karena apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Karena pengakuan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara masih mencari-cari jalan keselamatan, Yesuslah jalan keselamatan. Kalau saudara merasa tertuduh dalam hatimu, dalam kehidupanmu, saudara merasa orang yang paling berdosa dalam kehidupanmu, ingat, Yesus datang untuk orang yang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang yang menganggap dirinya itu orang benar. Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau saudara merasa, saya orang yang paling menjijikan, Pak, saya nggak layak di hadapan Tuhan, ingat, kalau saudara berani merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, berbalik dari jalanmu yang salah, Tuhan akan mengampuni engkau dengan limpahnya, sehingga hidupmu berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudaraku, maka apa yang kita minta, Tuhan akan berikan. Haleluya. Ya. Karena firman Tuhan katakan begini, apa saja yang kita minta dan doakan, kita menerima daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Ini kabar baiknya. Lalu setiap kita yang sudah menerima kabar baik ini, apakah kita tinggal diam saja, kita berhenti di tempat, ini hanya untuk saya saja? Harusnya tidak seperti itu. Pada saat para gembala menerima kabar baik itu, para gembala bergegas untuk melihat bayi Yesus yang diletakkan di palungan dan dibalut dengan kain lampin, saudara. Dan akhirnya para gembala ini bergegas menuju ke Bethlehem dan berjumpa dengan Maria dan Yusuf, saudara. Berjumpa dengan bayi Yesus itu, seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Mereka bersuka cita. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Bersaksi tentang Yesus. Amin. Mereka menyiarkan, memberitakan tentang Yesus. Yang perlu saudara lakukan, setelah saudara saat ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mari beritakan Yesus, kabarkan Yesus, saksikan Yesus. Itu tugas kita semua. Amin. Ya, bawa jiwa untuk Tuhan. Jangan buat saudara sendiri. Yesus memberikan amanat agung buat kita semua, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ini Tuhan Yesus, amanat agung. Kita harus beritakan ini, kabar baik ini kepada dunia, dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada. Markus 16 ayat yang ke-15 katakan begini, saudara. Aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tugas saudara dan saya adalah pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Mungkin saudara berpikir, berat banget Pak kalau saya harus pergi ke seluruh dunia. Apakah saya harus keliling-keliling dunia? Jangankan ke dunia Pak, kita mau ke daerah Pulau Gadung saja agak malas Pak. Kalau Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, bukan berarti kita keliling-keliling dunia. Kalau Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, artinya apa saudaraku? Di mana Tuhan tempatkan, di sana dunia saudara bisa mengabarkan berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam dunia rumah tangga, saudara menjadi berkat
bagi istri, anak saudara, bagi suami saudara, bagi mertua saudara. Dalam dunia pekerjaan, saudara bisa menjadi berkat bagi perusahaan di mana saudara bekerja, menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Amin saudaraku. Dimanapun Tuhan tempatkan, di sanalah dunia kita saudaraku. Makanya kita harus hati-hati. Jangan kita sama seperti orang dunia. Cara hidup kita. Kita ini orang-orang yang sudah menerima kabar baik. Orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus. Setelah diterangi, Tuhan utus kita ke dunia. Dan Tuhan mau agar kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Tidak sama seperti dunia. Jadi menjadi saksi Tuhan, menceritakan kabar baik, nggak harus khotbah di balik mimbar, saudara. Jadi pendeta nggak harus. Dimanapun Tuhan tempatkan, saudara bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau semua mau khotbah di belakang mimbar, jadi pendeta, nggak ada jemaatnya. Karena semua pendeta, iya kan? Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita menunaikan tugas panggilan kita masing-masing. Profesi apapun. Saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai ibu rumah tangga, tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Haleluya. Makanya kita harus sadar bahwa kita ini orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus. Kita sudah menerima kabar baik dari Tuhan. Kita beritakan. Namun banyak sekali orang-orang percaya tidak menunaikan tugasnya, panggilannya. Karena berpikir itu kan hanya tugas pendeta, penginjil, aktivis gereja. Bukan tugas penginjil, pendeta, aktivis gereja, saudara. Tugas saudara dan saya. Kita teladani nih para gembala. Setelah berjumpa dengan bayi Yesus, berjumpa dengan Maria Yusuf. Mereka dengan penuh sukacita memberitakan apa yang dia ketahui, saudara. Karena dia mengalami Tuhan. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan dia berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Saksikan, ceritakan, saudaraku. Makanya saudara, pada saat saya terima Yesus tahun 1995, saya punya kepastian kehidupan saya. Dengan iman saya punya kepastian, jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan saya juga punya pemikiran, orang yang tidak terima Yesus, pasti alamatnya ke neraka. Itu pemikiran saya, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya punya beban, punya hati, bagaimana keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya lahir dari keluarga muslim. Tidak ada satupun yang Kristen. Kakek nenek saya, bapak ibu saya, ya saudara-saudara saya, nggak ada satupun Kristen. Kamu saya nggak ada orang Kristen. Dan saya pertama kali menjadi Kristen. Dan saya punya hati, punya beban. Apakah saya harus khotbahin orang tua saya? Saudara-saudara saya? Enggak. Saya doakan satu persatu, saya tulis namanya satu persatu. Saya doakan terus. Lalu saya tunjukkan bahwa saya pengikut Kristus yang baik. Dan ternyata saudara, hari berganti hari, minggu, bulan, tahun, orang tua saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, 2007 bapak saya terima Yesus. Dia minta dibaptis. Karena apa? Karena melihat mukjizat. Jadi ibu saya itu sudah sakit keras dan kritis. Keluarga sudah kumpul. Udah dipanggil santri-santri, bacain surat Yasin. Saya sebagai anak nomor 1 tertua, dihubungi adik saya nggak bisa pulang. Karena apa? Karena memang kabarnya itu sudah jam 11 malam. Ini sudah pada kumpul keluarga. Saya nggak mungkin bisa langsung pulang, anak saya masih kecil juga. Lalu saya minta nomor handphone adik saya ya, yang hubungin saya. Saya minta untuk nyalakan speakernya. Saya mau berdoa buat ibu. Dan saya doakan dalam nama Yesus. Saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau melihat kondisi ibuku. Saat ini sudah tidak sadarkan diri. Kalau memang itu sudah waktunya Tuhan, Tuhan panggil. Silakan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, saya menolak segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Roh maut kami patahkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus.
Dan saat itu saudara langsung sembuh, nggak nunggu besok. Orang tua saya sudah nggak bisa minum, nggak bisa makan, ya, udah nggak sadarkan diri. Tiba-tiba bisa sadar minta minum, lalu dikasih makan dan sembuh. Sehingga membuat bapak saya itu heran. Sehingga bertanya tentang doa itu doa seperti apa, kok bisa menyembuhkan yang sakit dan langsung sembuh. Saya katakan itu Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Lalu saudara, bapak saya ini ya mau membuka hati terima Yesus, dibaptis. Ibu saya yang disembuhkan nggak langsung terima Yesus. 2015 baru terima Yesus. Ya, 8 tahun kemudian saudara, baru terima Yesus. Lalu adik-adik saya minta dibaptis juga, terima Yesus. Masih satu yang belum. Tapi saya yakin dan percaya satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Amin saudaraku. Ya, kita harus punya beban. Di hari Natal ini, mari. Di perayaan Natal ini kita harus punya hati. Siapa yang akan kubawa untuk Tuhan? Siapa yang akan kupersembahkan untuk Tuhan di hari Natal ini? Kabarkan, siarkan saudaraku kabar baik ini. Bagi dunia ini, bagi siapapun yang belum terima Yesus saudara. Itu tugas saudara dan saya. Bukan hanya tugas Pak Gembala. Tapi kita semua punya tugas untuk apa? Memberitakan kabar baik ini bagi dunia, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya yakin kalau saudara memiliki hati seperti itu, saudara menjadi jemaat yang misioner. Dan tempat ini akan penuh jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Iya, ini gak muat lagi, ini kan sudah gak muat nih. Nanti bisa dibikin beberapa kali ibadah. Iya, yang penting punya hati saudaraku. Ya, saya senang sekali kalau saya membawa jiwa kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa ya yang belum mengenal Tuhan kita baptis. Banyak yang dari Muslim saudara. Datang ke rumah saya beberapa minggu yang lalu, ya 1 minggu yang lalu saya baptis 1 jiwa dari Muslim. Udah banyak yang kita baptis dari Muslim saudaraku. Ada ibu-ibu datang ke rumah pakai kerudung bersama kedua anaknya yang masih Muslim juga. Satu anaknya sudah Kristen. Dia datang juga. Minta dibaptis saudara. Kerudungnya dilepas. Dan akhirnya kita bawa ke kolam renang. Dan kita harus punya hati seperti itu saudaraku. Ya mungkin saudara berpikir, wah gimana Pak saya harus membaptis? Saudara nggak perlu membaptis, yang membaptis Pak Gembala. Saudara yang membawa jiwa, amin. Itu yang terpenting yang perlu kita lakukan saudaraku. Baik, saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi Natal berbicara tentang kabar baik bagi semua. Natal berbicara kabar baik bagi semua. Karena kelahiran Yesus melenyapkan ketakutan. Amin. Kelahiran Yesus membawa sukacita. Kelahiran Yesus membawa keselamatan karena dia juru selamat. Kelahiran Yesus mendamaikan manusia dengan Tuhan sehingga manusia berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka apa yang kita minta, maka Tuhan akan memberi saudaraku. Kalau kita sudah menerima kabar baik itu, jangan untuk kita sendiri. Siarkan, kabarkan, beritakan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti para gembala, dia mengabarkan, memberitakan seperti apa yang dia ketahui saudara, dengan penuh sukacita. Untuk itu biarlah Natal pada siang hari ini yang kita rayakan, pagi menjelang siang ini, membawa sukacita, membawa berkat bagi kita semua. Berkat utama yang Tuhan sudah berikan adalah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, haleluya. Betapa
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara datang merayakan Natal di tempat ini, masih ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hatimu, ingat bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan Tuhan sudah datang 2000 tahun lebih yang lalu, melenyapkan ketakutan dan menguatkan para gembala. Jangan takut, karena telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara menghadapi pergumulan, membuat saudara gentar takut, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, ketakutanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ganti sukacita, karena Dia datang membawa sukacita. Dan Tuhan pasti menolong saudara kalau saudara percaya penuh kepada Tuhan, karena Dia Juru Selamat bagi hidup saudara. Bukan menyelamatkan kita kelak dalam kehidupan kekal, tapi pada saat saudara bergumul, Tuhan mau menyelamatkanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas masalah yang kau hadapi, asal hidupmu berkenan kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara rindu doakan, letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas, sebagai tanda saudara percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan setiap anakmu yang terangkat pada pagi ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulannya, namun Engkau tahu persis apa yang dialami, dihadapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk itu pada saat ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bilang Engkau tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu di hari Natal ini, di perayaan Natal ini Tuhan. Engkau berikan solusi, Engkau berikan jalan keluar. Apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu, bilang Engkau nyatakan dalam nama Yesus. Karena Engkau memberikan perkenanan-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Bapa, Engkau mulai menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau saat ini sudah berdoa bertahun-tahun Tuhan, saatnya Engkau mengabulkan apa yang menjadi kerinduannya. Bebaskan Tuhan, Engkau berikan solusi jalan keluar, karena Engkau real, Engkau nyata Tuhan, dan Engkau hidup, dan Engkau hadir di sini ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu percaya penuh kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Bila firman-Mu termeterai dalam hati kami, sehingga kami tumbuh berakar dan berbuah. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau menjelaskan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan lebih jauh lagi ya Tuhan. Karena kami sadar, karena hamba-Mu sadar, hamba-Mu terbatas, namun Engkau tidak terbatas. Terus berbicaralah bagi setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Menuntun, memimpin, mengarahkan di dalam jalan-jalan-Mu.
Demi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.